Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Baiklah, pada pembelajaran jarak jauh Sejarah Kebudayaan Islam, materi yang akan saya sajikan adalah tentang ketabahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dalam berdakwah. Jadi ada beberapa poin yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama adalah tentang dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ketabahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita dua subtema dulu ya, artinya pada bab 1 buka buku LKS-nya ada di bab 1. Kita ada 2 poin yang akan kita pelajari, yaitu tentang dakwah Nabi Muhammad dan ketabahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja kita ke materi. Yang pertama adalah dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perlu kita ketahui bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah, ada 2 cara dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang pertama adalah dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua secara terang-terangan. Yang akan kita bahas sekarang adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Suku Quraisy adalah suku terbesar dan terhormat di Jazirah Arab. Kebanyakan orang Quraisy menyembah berhala, padahal menyembah berhala adalah dosa besar. Kita tahu itu kan. Yang kita sembah hanyalah Allah. La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Ya, tidak ada sekutu baginya. Bagi Allah Subhanahu wa taala tiada sekutu. Jadi yang pantas kita sembah dan kita ibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW sedih melihat orang-orang menyembah berhala. Kebiasaan orang-orang kafir adalah meminum minuman keras, berlaku kasar pada perempuan, menyiksa budak-budak, dan mengubur hidup-hidup bayi perempuan. Menjelang usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW selalu menyendiri di Gua Hiro. Kegiatan ini untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi, beliau menerima wahyu pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5, yaitu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena dan mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dengan turunnya wahyu pertama ini, Nabi Muhammad SAW telah terpilih menjadi nabi. Nah, ini perlu bedain nih, ya. Ayat apa atau surah apa yang menandakan bahwa Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi? Nah, ini surah Al-Alaq ini. Nah, ini perlu digarisbawahi, ya. Kemudian beliau mendapatkan wahyu yang kedua. Pada wahyu yang kedua inilah Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Wahyu kedua adalah surah Al-Mudaththir
ayat 1 sampai ayat 7, yaitu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir. Saya ulangi lagi ya. Ini tarkik seharusnya. Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastakthir wali rabbika fasbir. Artinya, wahai orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji, dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Surah Al-Mudatsir ayat 1 sampai 7. Wahyu yang kedua memberitahukan bahwa beliau harus menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh umat manusia. Selanjutnya wahyu turun secara berangsur-angsur. Dakwah yang dijalankan Rasulullah SAW pada awalnya secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah SAW berdakwah di kalangan keluarga sendiri dan para sahabatnya. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini berlangsung selama 3-4 tahun. Orang-orang Quraisy selalu mengawasi jalannya dakwah Rasulullah SAW. Orang-orang musyrik Quraisy siap menangkap para pengikut Rasulullah SAW dan menganiaya dengan cara yang kejam. Dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW bersama beberapa sahabatnya mendapat respon yang sangat luar biasa di kalangan pemuda-pemuda Mekkah. Secara diam-diam banyak di antara kafir Quraisy yang ingin menjumpai Rasulullah SAW guna memeluk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Menurut riwayat, orang yang pertama kali beriman adalah istri Nabi sendiri, yaitu Sayyidah Khadijah, ya, ini istri Nabi ya. Kemudian pembantu beliau Zaid bin Harithah, sepupu beliau Ali bin Abi Thalib, yang pada waktu itu masih anak-anak dan hidup di bawah asuhan beliau. Dikisahkan bahwa tiba-tiba Ali datang ke rumah Nabi. Dilihatnya mereka berdua, Nabi dan Siti Khadijah, sedang ruku dan sujud serta membaca ayat-ayat Al-Quran yang telah diturunkan pada masa itu. Dengan diam dan tenang, Ali berdiri melihat dan menanti sampai beliau selesai sholat. Sesudah keduanya selesai sholat, Ali memberanikan diri bertanya, kepada siapa kalian berdua bersujud? Nabi SAW bersabda, kami bersujud kepada Allah yang telah memerintahkan aku supaya berseru dan mengajak manusia menyembah kepadanya. Kemudian beliau mengajak anak pamannya itu untuk menyembah Allah, tidak menyekutukannya, dan mengikuti agamanya yang telah dibawa oleh nabi-nabinya. Selanjutnya beliau membacakan beberapa ayat Al-Quran. Oleh Ali, semua seruan Nabi itu didengarkan baik-baik. Dia meminta ditangguhkan keputusan yang akan diambil karena hendak minta pertimbangan dari ayahnya, yaitu Abu Thalib, lebih dahulu. Dalam sejarah Islam, orang-orang terdahulu dan yang pertama-tama masuk Islam dinamakan as-sabiqunal awwalun. Ini perhatiin ya, kalau ada pertanyaan, ya, orang-orang yang pertama masuk Islam disebut apa? As-sabiqunal awwalun. Mereka adalah istri Nabi atau Ummul Mukminin, yaitu Sayyidah Khadijah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat Zaid bin Harithah bin Syurahbil Al-Kalbi, serta sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dengan bantuan Khadijah dan Abu Bakar, Nabi berdakwah, menyebarkan Islam dengan penuh semangat. Dari hari ke hari orang-orang beriman bertambah banyak. Dari pihak laki-laki yang masuk Islam adalah sebagai berikut: Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Ubaidah bin Jarrah, Amir bin Malik,
Abu Abdillah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, Bilal bin Rabah, Hamzah bin Abdul Muttalib, Ja'far bin Abi Talib, Nuaim bin Abdullah bin Asid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid Al-Adawi, Sa'id bin Zaid bin Amr, Tolhah bin Ubaidillah, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Az-Zanirah Ar-Rumiyah, Zubair bin Awam. Itu yang termasuk as-sabiqunal awwalun untuk dari pihak laki-laki. Adapun dari pihak perempuan yang menyatakan keislamannya adalah sebagai berikut. Lebih kurang ada 12 orang yang perempuan ya. Yang tadi laki-laki ada 17 orang. Yang pertama Asma bin Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Fatimah bin Khattab, Ummu Salamah binti Abi Umayyah, Ummu Khair Salma binti Sakhr, Hamamah binti Bilal, Khadijah binti Khuwailid, Labibah Sa'udah binti Zami'ah, Ummu Abis, Ummu Aiman binti Salabah, Ummu Hamimah binti Abu Sufyan, Ummu Rauman binti Amir. Mereka semua dinamakan as-sabiqunal awwalun, yang semuanya berasal dari kabilah Quraisy. Mereka masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemui mereka dan mengajarkan agama secara sembunyi-sembunyi. Sebab dakwah saat itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan. Ibnu Hashim menyebutkan bahwa jika sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pergi ke tempat yang terpencil lalu secara sembunyi-sembunyi mengerjakan sholat agar tidak dilihat kaumnya. Suatu kali Abi Thalib melihat Nabi Muhammad SAW mengerjakan sholat bersama Ali. Kemudian Abi Thalib menanyakan tentang sholat itu. Setelah mendapatkan penjelasan yang cukup memuaskan, Abi Thalib menyuruh beliau dan Ali agar menguatkan hatinya. As-sabiqunal awwalun tersebut berasal dari berbagai golongan. Ada hartawan, bangsawan, hamba sahaya, dan orang desa. Mereka lebih kurang 3 tahun lamanya telah mengikuti seruan Nabi Muhammad SAW secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Selama 3 tahun pula dakwah Nabi Muhammad SAW dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan. Selama itulah terbentuk sekelompok orang-orang mukmin yang senantiasa menguatkan hubungan persaudaraan dan bahu-membahu. Penyampaian dakwah secara sembunyi-sembunyi terus dilakukan hingga turun wahyu yang mengharuskan Nabi Muhammad SAW menampakkan dakwah kepada kaumnya, menjelaskan kebatilan dan mengingatkan mereka yang menyembah berhala-berhala. Jadi itu tadi dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi. Sekarang dakwah Nabi secara terang-terangan. Dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan. Setelah beberapa lama kemudian Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah secara terang-terangan. Awalnya beliau mengajak kerabat-kerabatnya dari Bani Abdul Muttalib. Semua orang menolak ajakan Nabi Muhammad SAW kecuali Ali bin Abi Thalib. Dakwah Nabi Muhammad ditujukan agar kepada semua orang, dari hamba sahaya hingga bangsawan, dari penduduk asli Mekah hingga para peziarah haji. Ya, jadi dakwah Nabi itu pertama orang-orang terdekatnya dulu gitu. Kemudian ya dakwah lagi kepada semua orang, hamba sahaya, penduduk asli Mekah, terus orang-orang yang datang berziarah haji, yaitu didakwahi oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau menyerukan pada semua orang agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Jadi jangan menyembah berhala, nggak boleh. Ya, itu namanya syirik. Nabi juga mengajak orang-orang untuk berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kepada sesama manusia. Nabi SAW bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Rawahul Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Jadi ini akhlak kita harus bagus karena kita mencontoh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lagi ya ada kisah nih, Imam Muslim meriwayatkan bagian lain dari kisah ini.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, tatkala turun ayat dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat, beliau menyeru secara umum maupun khusus kepada orang-orang, lalu bersabda, wahai Bani Abdi Syam, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Wahai Bani Hashim, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Wahai Bani Abdul Muthalib, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Wahai Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selamatkanlah dirimu dari neraka, karena aku tak kuasa menolak sedikit pun siksaan Allah terhadap kalian. Aku hanya punya hubungan kekerabatan dengan kalian yang akan terus kusambung seterusnya. Hadis riwayat Muslim. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Inna kafainakal mustahzi'ina alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang yang memperolok-olok engkau, yaitu orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah. Mereka kelak akan mengetahui akibatnya. Quran Surah Al-Hijr ayat 94 sampai ayat 96. Ini jadi ini dakwah Nabi yang kita bahas ada dua, yaitu dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi dan dakwah Nabi secara terang-terangan. Ya, kemudian lagi dalam dakwah terang-terangan ini Nabi juga pernah melakukan pidato di Bukit Sofa. Ya, setelah beliau mendapatkan firman Allah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 94 tadi yang tadi saya baca, ya beliau berdakwah secara terang-terangan. Jadi ini dalilnya nih. Jadi dalil Rasulullah berdakwah terang-terangan karena memang mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah terang-terangan. Jadi nggak usah sembunyi-sembunyi lagi. Karena sesuatu yang dilakukan Rasulullah bukan karena kehendak hawa nafsunya. Rasulullah SAW itu berdakwah sesuai dengan wahyu yang diterima beliau. Jadi nggak berdasarkan hawa nafsu. Kalau kayak kita kan kadang-kadang ya sesuai nafsunya kita. Misalkan kamu nangis, merengek, minta dibelikan mainan gitu kan, karena kepengen kamu sendiri gitu ya. Kalau Nabi kan enggak berbuat itu berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan Rasulullah di Bukit Sofa? Yang dilakukan beliau adalah pertama mengucapkan salam. Setelah mengucapkan salam pembuka, lalu Nabi Muhammad SAW bertanya. Ini ngomong nih sama orang-orang Quraisy nih di Bukit Sofa, dikumpulin sama Rasulullah. Beliau berkata, bagaimana jika aku mengatakan bahwa ada sekelompok musuh yang berada di balik bukit ini yang siap menyerang kita baik sore hari ataupun di pagi hari? Apakah kalian percaya kepada ucapanku? Para sahabat Rasul dan kaum Quraisy yang hadir menjawab, ya, kami percaya. Kami tidak pernah mendapatimu sebagai pembohong. Lalu beliau melanjutkan pidatonya. Ketahuilah saudara-saudara bahwa sesungguhnya aku ini adalah pemberi peringatan kepada saudara-saudara. Di hadapan kita ada siksa Allah yang sangat pedih. Tiba-tiba paman beliau sendiri, yaitu Abu Lahab, motong pembicaraannya. Celakalah kamu wahai Muhammad. Apakah hanya untuk masalah ini kamu mengumpulkan kami semua? Abu Lahab tidak hanya memaki Nabi Muhammad SAW dengan kata-kata, dia juga sempat mengambil batu untuk dilempar ke arah Nabi. Akibat perbuatan Abu Lahab tersebut, suasana pertemuan berubah menjadi gaduh dan kurang terkendali. Akhirnya Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk menghentikan pidatonya. Pada saat yang bersamaan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepadanya. Allah langsung menceritakan tentang balasan yang akan ditimpakan kepada Abu Lahab dan istrinya karena telah memusuhi Nabi Muhammad SAW, seperti yang tercantum dalam Al-Quran surah Al-Lahab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada
abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yaitu neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Quran surah Al-Lahab ayat 1 sampai ayat 5. Ayat di atas mengutuk tindakan Abu Lahab yang telah melecehkan Nabi Muhammad SAW. Pertemuan berlangsung cukup singkat dan segera bubar. Di antara mereka ada yang bersimpati kepada Rasulullah SAW dan berharap akan ada pertemuan lanjutan. Mereka pun menyarankan agar Abu Lahab tidak diundang. Akan tetapi Nabi tetap akan mengundang seluruh keluarganya tanpa kecuali, sebab dakwah harus sampai kepada siapa saja, sekalipun kepada raja yang zalim. Nah, ternyata itulah pidatonya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Bukit Sofa yang pertama. Ternyata Nabi di Bukit Sofa itu nggak sekali ya, beliau itu ceramah sampai 2 kali, karena ada lagi nanti pidato beliau di Bukit Sofa yang kedua. Untuk hal itu kalian bisa baca saja di buku LKS yang sudah kalian miliki. Baiklah, materi selanjutnya adalah ketabahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah berlangsung dengan sangat baik. Banyak tokoh Quraisy yang disegani masuk Islam, seperti Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, dan yang lainnya. Keadaan ini membuat para pemuka kafir Quraisy bertambah khawatir. Padahal segala daya dan upaya telah mereka jalankan untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang membawa ajaran Islam, sehingga beliau menjadi sasaran utama kemarahan kaum kafir Quraisy. Mereka menggunakan berbagai cara untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Cara yang dilakukan adalah dengan ejekan, hinaan, bahkan rencana menghilangkan nyawanya. Akan tetapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan ketabahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua hambatan tersebut dapat dilewati. Berikut ini tokoh kafir Quraisy yang memusuhi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa aja yang memusuhi dakwahnya Nabi? Ini yang pertama adalah Abu Jahal. Abu Jahal itu memiliki nama lengkap Amr bin Hisham bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Luqatah bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Pada awalnya Abu Jahal adalah orang yang terhormat. Ia sangat mencintai keluarga dan sanak saudaranya. Abu Jahal sangat memusuhi Nabi Muhammad SAW. Bahkan ia sangat dengki dan membenci Nabi Muhammad SAW. Ia menganggap dakwah Nabi Muhammad SAW adalah ajaran dusta dan merusak tradisi nenek moyang. Untuk itu, kegiatan berdakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus dihentikan. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tetap gigih dalam berdakwah, maka Abu Jahal semakin memusuhi beliau. Ia semakin dengki dan tidak segan-segan mengganggu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia sering mengolok-olok, menghina dan memfitnah Nabi Muhammad SAW. Bahkan ia berkeinginan untuk menghilangkan nyawa Nabi Muhammad SAW. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menolong beliau. Nah, ini ya Abu Jahal. Kemudian yang kedua, Abu Lahab. Abu Lahab memiliki nama, yaitu nama lain, yaitu Abdul Uzza, yang artinya hamba berhala Uzza. Kalau kita kan nyebutnya Abdullah, hamba Allah. Kalau dia hambanya Uzza. Uzza itu nama berhala, nama patung yang disembah. Jadi bodoh sekali ya, maka dibilang jahiliyah. Ya, mereka orang bodoh. Bodoh artinya bodoh mengapa menyembah sesuatu yang mereka buat sendiri. Itulah kebodohannya mereka. Kalau kita orang Islam,
harus cerdas, ya. Orang Islam itu harus cerdas dan juga punya iman yang kuat, ya, karena Allah adalah wujud, Allah itu ada. Karena mata kita tidak mampu untuk melihatnya, karena kita meyakini dan mengimani Allah itu ada. Selanjutnya, ya, tadi Abu Lahab, ya, Abu Lahab. Hal ini, ya, si Abu Lahab ini, ya, tadi, ya, ia selalu menyembah dan berdoa kepada berhala yang bernama Uzza. Jadi si Abu Lahab ini sering doa sama patung yang dia sembah, namanya Uzza. Ada Lata, ada Uzza, nama patung sembahan orang Quraisy saat itu. Abu Lahab adalah salah satu kerabat Nabi Muhammad SAW. Ia adalah orang yang kaya tetapi sombong, ria, angkuh, iri, dengki, dan mudah marah. Badannya besar dan kekar. Jika makan selalu dengan porsi yang banyak. Nah, kalau kau terlalu banyak makan, bisa-bisa mirip dengan Abu Lahab. Tapi insya Allah enggak, ya. Kalau kita makan memang lapar, ya harus, kalau lapar ya makan gitu, ya. Disesuaikan, ya, disesuaikan aja dengan porsi kita. Jangan terlalu banyak, nggak baik lagi, ya. Nih si Abu Lahab ini makannya banyak, doyan makan, mungkin badannya gemuk kali, ya. Oke, baik. Tapi ada yang jeleknya juga nih si Abu Lahab, ya. Namun juga orang kafir, ya. Jika makanan itu dirasa tidak enak, maka ia akan menyumpahi makanan itu dan membuangnya. Ia gemar meminum minuman keras dan selalu menyembelih hewan untuk dipersembahkan kepada berhala. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad SAW lahir, ia sangat gembira sehingga ia sampai memerdekakan budaknya yang bernama Thuwaibah dan memberikan sedekah kepada orang-orang miskin. Ia pun sayang dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini Abu Lahab pernah seneng nih waktu Nabi Muhammad lahir, kan dia kan pamannya Nabi. Jadi dia saudara ayahnya Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi lahir dia seneng, sampai saking senengnya tuh dia punya seorang budak dibebaskan. Kemudian dia ngasih sedekah, ya. Ini Masya Allah, ya, luar biasa nih saat itu tabinya. Tapi berbeda, ya. Kelanjutannya berbeda, itu waktu Nabi Muhammad lahir. Ya, meskipun Abu Lahab masih mempunyai hubungan keluarga dengan Nabi Muhammad SAW, dia menaruh kebencian yang amat sangat terhadap Rasulullah SAW seperti Abu Jahal. Dia sahabat karib nih sama Abu Jahal, Abu Lahab ini. Abu Lahab juga sangat memusuhi Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab selalu menghasut masyarakat Mekah untuk membenci Nabi Muhammad SAW. Dengan dibantu istrinya, Abu Lahab menyebarkan slogan-slogan kotor. Ia juga menganggap Nabi Muhammad SAW adalah seorang ahli sihir. Ia menyebarkan fitnah kepada Nabi Muhammad SAW. Dia bilang Nabi orang gila, ahli sihir, dan akan mencelakakan kaum Quraisy. Banyak orang yang percaya pada ucapan Abu Lahab. Hal demikian menjadikan Nabi Muhammad SAW dimusuhi oleh banyak orang, ya, karena memang ini adalah kisah tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW. Beliau tabah sekali gitu, ya, Nabi Muhammad, ya, Masya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya. Walaupun dia disakiti oleh Abu Jahal, disakiti oleh Abu Lahab. Ada lagi orang, siapa lagi nih yang musuhi Nabi? Ada lagi nih, namanya Utbah bin Rabi'ah, ya, namanya Utbah bin Rabi'ah. Ada lagi Uqbah bin Abu Mu'aid. Ini jangan ketukar nih namanya, hampir mirip. Yang satu Utbah, yang satu Uqbah. Nah, ya, yang satu Utbah bin Rabi'ah, yang satunya lagi Uqbah bin Abu Mu'aid. Hampir mirip namanya, ya. Ini yang benci sama Nabi. Kemudian yang kelima Abu Sufyan. Nah, ini Abu Sufyan pada akhirnya dia masuk Islam. Jadi pada masa awal-awal dulu sebelum Nabi hijrah ke Madinah, itu salah seorang yang termasuk orang yang benci sama Nabi. Ya, sebelum masuk Islam, Abu Sufyan termasuk salah satu pemuka Quraisy yang sangat membenci Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika dia dengan terburu-buru mendatangi rumah Nabi dengan maksud hendak menghilangkan nyawanya. Namun dalam perjalanan menuju rumah Nabi, ia mengurungkan niatnya dan lari pulang kembali. Ia merasa akan ditelan oleh seekor ular besar yang menghadang di tengah jalan. Kena batunya dia.
dia mau menyakiti Nabi, ya pengen banyak lah ya, diantaranya ingin menghilangkan nyawanya Rasulullah SAW. Tiba-tiba dia ngelihat tuh, dia ngelihat ada ular gede menghadang dia di tengah jalan. Akhirnya pulang, dia lari kabur. Nah, kira-kira seperti itu ya. Itulah tadi yang kita bahas, yaitu tentang dakwanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ketabahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dua materi ini ya, dua poin yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan banyak manfaatnya buat kita semua. Tapi jangan lupa ada tugas yang harus kalian kerjakan di LKS ini. Yang pertama adalah tugas mandiri halaman 9 ya, halaman 9 masih bernyambung ke halaman 10. Tugas mandiri halaman 9 sampai 10. Kemudian tugas mandiri halaman 13 sampai halaman 14. Itu aja dulu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.